Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edwin Febrianto. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang mungkin terdengar asing di telinga teman-teman, tetapi mungkin ini salah satu topik yang lumayan bagus untuk dibahas. Apa sih topiknya? Yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu sampah digital, atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu digital waste. Nah, mungkin teman-teman selama ini berpikir kalau sampah itu hanya berbentuk fisik seperti plastik, botol, ataupun kertas. Padahal, tanpa kita sadari, aktivitas kita seperti menggunakan handphone, laptop, maupun internet juga bisa menghasilkan sampah, yaitu sampah digital. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu sampah digital dan apa saja bentuknya, penyebabnya, dampaknya, kaitannya dengan etika dan moral dalam penggunaan teknologi, solusi yang bisa kita lakukan, serta hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan beberapa narasumber dari profesi yang berbeda. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sampah digital? Sampah digital itu adalah data atau file digital yang sebenarnya sudah tidak kita gunakan lagi, tetapi masih kita simpan di dalam memori. Contohnya seperti foto yang buram, foto yang sama berkali-kali atau foto yang duplikat, video lama yang tidak pernah ditonton lagi, file tugas yang sudah selesai, email spam, file hasil download, maupun aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Walaupun file-file tersebut tidak terlihat seperti sampah pada umumnya, atau terlihat seperti sampah yang berbentuk fisiknya, nah, tapi semua itu tetap membutuhkan ruangan penyimpanan di dalam perangkat ataupun server internet. Di sini saya akan menyebutkan bentuk-bentuk sampah digital. Nah, di sini ada beberapa contoh sampah digital yang sering kita temui. Di antara lainnya, yang pertama adalah foto yang sama ataupun duplikat. Nah, yang selanjutnya, video lama yang sudah tidak digunakan lagi atau ditonton. Yang ketiga, file tugas sekolah maupun kuliah yang sudah tidak digunakan lagi. Yang keempat, email spam ataupun email promosi. Yang kelima, file hasil download yang lupa kita hapus. Dan yang terakhir adalah aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, tanpa kita sadari, semua orang pasti memiliki sampah digital di perangkat mereka masing-masing. Lalu, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah yang pertama adalah kebiasaan menyimpan semua file tanpa pernah menghapusnya. Yang kedua, sering mengambil foto atau screenshot yang sebenarnya tidak penting. Dan yang ketiga, mengunduh berbagai file tetapi lupa menghapusnya setelah selesai digunakan. Dan yang terakhir adalah menggunakan penyimpanan cloud yang membuat kita merasa memiliki ruangan penyimpanan yang tidak terbatas sehingga memiliki banyak data yang disimpan. Mungkin ada yang berpikir kalau hanya file digital, apa sih dampaknya? Ternyata dampaknya itu cukup besar, teman-teman. Yang pertama, memori handphone maupun laptop jadi cepat penuh sehingga perangkat menjadi lebih lemot ataupun lambat. Yang kedua, semakin banyak data yang digunakan atau yang disimpan, maka makin besar juga kapasitas server yang dibutuhkan. Nah, server itu bekerja selama 24 jam dan membutuhkan listrik dalam jumlah yang besar, serta sistem pendinginnya juga. Hal ini yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penggunaan energi dan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, di dalam mata kuliah etika dan moral dalam sains dan teknologi, penggunaan teknologi bukan hanya tentang
bagaimana cara kita memanfaatkannya, tetapi juga bagaimana cara kita menggunakannya secara bertanggung jawab dan secara bijak. Nah, menghapus file juga termasuk sudah tidak diperlukan lagi. Mungkin terlihat seperti hal yang sangat sederhana, namun kebiasaan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap penggunaan teknologi yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Dengan mengelola data digital secara bijak, kita ikut berkontribusi dalam mengurangi pemborosan dan pengurangan energi secara berlebihan. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai sampah digital, saya telah melakukan wawancara kepada 5 narasumber yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Yang pertama ada dua orang guru, 1 mahasiswa, 1 karyawan bagian akuntansi di MBG, dan yang terakhir adalah ada mitra dari koperasi. Berikut hasil wawancara yang telah saya lakukan. Aditan Perita, saya tinggal di Ngabang dan pekerjaan saya sebagai guru di sekolah dasar negeri ya. Oke, terima kasih. Langsung saja Kak, saya mulai pertanyaan pertama. Apakah Kak pernah mendengar istilah sampah digital Kak? Pernah sih, cuma sesekali ya. Boleh saya menjelaskan sedikit tentang sampah digital Kak? Boleh. Sampah digital itu secara sederhananya Kak, itu seperti folder-folder yang tidak digunakan di perangkat kita, yang seperti contohnya itu seperti foto, video lama, file-file tugas, email spam, dan file yang hasil download yang tidak digunakan. Setelah Kakak mendengar penjelasan ini, apakah Kakak sudah mendapat bayangan sedikit tentang sampah digital? Iya, sudah. Lanjut pertanyaan kedua Kak. Sebagai seorang guru yang cukup sering menggunakan laptop atau komputer untuk membuat materi dan menyimpan dokumen pembelajaran. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mengelola file tersebut agar tetap rapi dan tidak menumpuk? Kalau saya ya, biasanya kalau folder itu memang udah tidak dipakai lagi, misalnya udah lama lah gitu, biasa ada beberapa yang saya hapus gitu. Kemudian ada juga yang sebagian saya pindahkan ke flash disk atau hard disk gitu kan. Tapi untuk sekarang itu kan kita sudah ada yang namanya Google Drive kan. Nah, biasa yang penting-penting gitu itu saya simpan di Google Drive. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan penutupnya itu sebagai seorang guru, apa pesan Kakak untuk pada para pelajar itu agar lebih bijak menggunakan teknologi dan mengelola file digital mereka? Pesan saya sebagai seorang guru atau pendidik ya, untuk pelajar sebaiknya diminimalkan untuk hal-hal yang bersifat privasi, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya, dan untuk file amannya kalau kita punya akun belajar ID, biasanya itu pelajar kan punya. Nah, itu lebih baik file-file tersebut disimpan di Google Drive supaya kita mudah mencarinya, dan biasanya itu juga terlindungi oleh pemerintah karena akun belajar ID itu kan sudah terkonek ya. Nama saya Dodi Wahyudi MPD. Kebetulan saya profesi sebagai guru di sekolah dasar, alamat tempat tinggal di kilometer 3 BTN Binjai Blok B nomor 2. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja kita mulai ke bagian pertanyaan pertama. Nah, apakah Bapak pernah mendengar istilah sampah digital? Pernah sekilas, akan tetapi kita belum sejauh apa untuk mengenal itu. Oke, baik Pak, saya akan izin menjelaskan sedikit. Nah, sampah digital itu seperti file data digital yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi Pak, tetapi masih disimpan di dalam penyimpanan perangkat kita. Contohnya seperti foto yang duplikat, video lama,
file tugas, email spam, atau file hasil download yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun itu terlihat seperti sampah biasa, tetapi data itu tetap membutuhkan ruangan penyimpanan dan perangkat ataupun server internet yang menggunakan listrik. Nah, setelah Bapak mendengar penjelasan tersebut, apakah Bapak sudah sedikit membayangkan tentang sampah digital? Oh ya, sudah sangat. Pertanyaan kedua ya Pak. Sebagai seorang guru yang cukup sering menggunakan laptop ataupun komputer untuk membuat materi dan menyimpan dokumen pembelajaran, bagaimana cara Bapak mengelola file agar tetap rapi dan tidak menumpuk? Yang pertama, biasanya kita itu menyiapkan ada hard disk itu ya. Jadi kita cari hard disk yang memang ukurannya itu besar. Jadi file-file yang hasil downloadan atau mungkin dokumen-dokumen yang memang sudah ada di laptop itu biasanya kita pindahkan ke hard disk tersebut. Lalu hasil downloadan itu agar tidak menumpuk di file labnya itu biasanya kita pindahkan langsung ke drive, dan itu juga kita masukkan langsung ke hard disk yang tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk file-file ukuran tertentu itu biasanya memang kayak dokumen-dokumen yang memang yang berkaitan dengan aplikasi itu biasanya tidak kita simpan disk. Biasanya yang file-file kecil itu tetap ada di laptop aja. Paling kita yang hasil downloadan atau yang ukurannya besar itu kan yang memakan kapasitas terlalu banyak, nah itu biasa kita simpan ke hard disk tersendiri eksternalnya. Sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak kepada para pelajar agar lebih bijak dalam mengelola teknologi dan mengelola file digital? Boleh ada Pak Mas? Ya. Perkenalkan, nama saya Ella Konstansia. Saya bekerja di Dapur SPPG sebagai pengawas keuangan Dapur SPPG. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah mendengar istilah dari sampah digital atau digital waste? Pernah. Oke, kalau sudah pernah berarti sudah bisa membayangkan apa itu sampah digital. Paling mungkin kayak berkas-berkas yang kita hapus itu kali. Betul. Selanjutnya, kalau sudah paham, saya langsung aja ke bagian pertanyaan kedua. Nah, di dalam pekerjaan sebagai staf akuntan, tentu banyak menggunakan dokumen atau digital. Nah, di sini bagaimana cara Anda mengolah file-file tersebut agar tetap rapi dan mudah dicari? Dengan cara memberi penamaan pada awal folder sehingga yang mudah diingat, jadi biar mudah mencarinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya ialah, menurut Anda apa dampaknya jika file digital di tempat kerja Anda tidak dikelola dengan baik? Tidak akan menjadi masalah, karena jika data tidak dikelola dengan baik, ketika kita perlu dengan cepat itu, kalau tidak ada penyimpanan yang teratur, mencarinya dalam waktu yang harusnya dalam waktu singkat 1 menit misalnya, itu bisa memakan waktu lebih dari 1 menit. Pertanyaan terakhir sebagai penutup, apa pesan Anda kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah digital? Ya, sebaiknya dalam penyimpanan file terutama itu simpanlah file sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Kemudian untuk sampah-sampah file itu yang dapat memberatkan aplikasi, terutama laptop, mungkin bisa dibersihkan saja. Oke, udah masuk ke situ nanti. Gitu nan. Itu Jo, enggak orang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Agustinus. Saya berasal dari Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda. Jabatan saya sebagai Ketua Pengurus. Demikian perkenalkan singkat saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mulai saja ke bagian pertanyaan pertama. Sebelum kita mulai wawancara, apakah
Anda pernah mendengar istilah dari sampah digital? Belum pernah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sampah digital. Nah, kalau saya boleh ringkas, sampah digital itu seperti file-file yang tidak kita gunakan di sebagian besar perangkat lunak kita, seperti video, foto, file-file yang sudah diunduh tapi tidak digunakan, dan juga email spam. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, apakah sudah terbayang sedikit tentang sampah digital? Ya, sudah terbayang. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam pekerjaan sebagai mitra koperasi, apakah Anda sering menggunakan dokumen digital atau aplikasi untuk mendukung pekerjaan? Ya, sering. Menurut Anda, apakah pengelolaan file digital yang baik itu juga penting dalam pekerjaan? Sangat penting. Setelah mengetahui tentang sampah digital, apakah ada kebiasaan yang ingin Anda ubah? Ya, kebiasaan yang ingin diubah adalah supaya perangkat elektronik seperti komputer, laptop kita terbebas dari malware ketika kita mengendalikan sampah dengan baik. Demikian. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Anda kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah digital? Ya, pesan saya kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah digital yaitu agar masyarakat lebih memahami lebih dalam efek daripada sampah digital ketika tidak dikendalikan dengan baik, terutama terhadap perangkat-perangkat lunak yang dikendalikan oleh masyarakat tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, Baiklah, perkenalkan, nama saya Mitania, saya mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 6 di Universitas Katolik Santo Agustinus Sipo. baik, terima kasih. Langsung saja kita akan mulai ke bagian pertanyaan yang pertama. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah mendengar istilah dari sampah digital atau digital waste? Kalau mendengar istilahnya sih belum pernah ya, baru kali ini saya mendengar istilah sampah digital. Oke, tidak apa-apa. Saya izin menjelaskan sedikit. Nah, sampah digital itu adalah file atau data yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih disimpan. Misalnya, ada foto buram atau duplikat video lama, file tugas yang sudah selesai, email spam, file hasil download, atau aplikasi yang sudah tidak digunakan. Walaupun terlihatnya itu sepele, tetapi file-file tersebut tetap akan membutuhkan ruang penyimpanan di perangkat maupun server yang ada di perangkat kalian. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, bagaimana pendapat kamu mengenai sampah digital tersebut? Menurut saya sih, ini informasi yang baru dan cukup menarik. Selama ini, saya hanya berpikir kalau memori HP itu penuh karena terlalu banyak file. Tetapi, saya tidak tahu kalau file-file yang tidak digunakan itu disebut sampah digital. Dan ternyata juga bisa berdampak pada pengguna energi. Jadi, menurut saya, hal ini memang penting untuk diketahui. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, sebagai seorang mahasiswi, tentu sering menggunakan laptop maupun handphone untuk mengerjakan tugas atau aktivitas sehari-hari. Menurut kamu, apakah selama ini kamu masih sering menyimpan file tugas, foto, video, ataupun dokumen yang sebelumnya sudah tidak digunakan lagi? Ya, masih sering. Biasanya file tugas setelah selesai kuliah masih saya simpan. Selain itu juga banyak foto, video, dan file hasil download yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi, tetapi saya belum sempat menghapusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Menurut kamu, apa sih dampak yang bisa terjadi jika kita terus menyimpan file dan data digital yang sebenarnya sudah tidak kita gunakan lagi? Kalau menurut saya yang paling terasa itu memori HP atau laptop jadi cepat penuh sehingga perangkat menjadi lebih lambat. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya juga jadi tahu. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan,
saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar narasumber sudah mengenali istilah dari sampah digital. Namun, ada beberapa yang tidak mengetahui sampah digital. Nah, yang tidak tahu mengenai sampah digital, saya sedikit memberi penjelasan singkat. Nah, mereka itu mulai memahami bahwa file digital yang tidak lagi digunakan ternyata juga bisa berbentuk sampah digital. Nah, semua narasumber juga berpendapat bahwa kebiasaan menghapus file itu sudah tidak diperlukan, merupakan langkah yang sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah digital. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah digital. Di sini ada salah satunya adalah pendapat saya. Yang pertama, rutin menghapus file yang sudah tidak digunakan. Yang kedua, menghapus foto atau video yang buram maupun duplikat. Yang ketiga, membersihkan email spam secara berkala. Yang keempat, menghapus aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Dan yang terakhir, mengelola folder penyimpanan code dengan lebih rapi. Nah, sebagai penutup, di sini kita memahami bahwa sampah digital itu memang tidak terlihat seperti sampah pada umumnya, yang terlihat secara fisik aja. Namun, keberadaannya tetap memberikan dampak terhadap penggunaan penyimpanan, konsumsi energi, bahkan lingkungan sekitar juga. Oleh karena itu, sebagai pengguna teknologi, kita perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Semoga video yang saya buat ini akan menjadi batu loncatan atau referensi bagi orang-orang lain supaya lebih peduli terhadap kebiasaan mengelola data digital dan mulai menerapkan langkah-langkah sederhana untuk mengurangi sampah digital dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang telah saya sampaikan. Saya Edwin, sampai jumpa lagi. See you.